Garis Wallace merupakan sebuah batasan spasial biogeografi yang membentuk garis imajiner yang membentang melalui Selat Makassar dan berlanjut hingga Laut Sulawesi. Kekayaan dan kekhasan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah pesisir Sulawesi Selatan tidak hanya dibuktikan dengan adanya Garis Wallace. Jauh di abad ke-16 dan 17, sebuah kejayaan maritim digagas oleh kerajaan Gembar Guatalo. Pada masa kejayaan kerajaan Guatalo, masyarakat maritim di pesisir kerajaan ini hidup dengan eratnya keterikatan pada laut. Sumba Opu pada abad ke-16 dan 17 menjadi pusat perdagangan dan kehidupan masyarakat maritim Makassar dan sekitarnya. Terutama para nelayannya yang dikenal berani melaut hingga ke wilayah Australia untuk mencari teripang. Laut yang kaya dan sumber daya alam yang masih melimpah seperti ikan, teripang, kerang, dan hasil laut lainnya kemudian dijual ke Sumba Opu, menjadikan kehidupan para nelayan makmur dan sejahtera. Namun, semua itu hanya sebuah kisah masa lampau yang kini menjadi sebatas harapan saja. Contohnya di wilayah Galesong, Kabupaten Takalar, dan Cambaya, Kota Makassar, yang kini hidup dalam kemiskinan dan ekosistem laut yang rusak. Nelayan Galesong merupakan kelompok nelayan ulung yang pandai dalam berlayar dan menangkap ikan. Mereka bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebuah wilayah yang dahulu kala masuk dalam wilayah kekuasaan Guatalo dan terletak di Garis Wallace, serta memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, cerita kejayaan dan sumber daya lautan yang melimpah kini hanya tinggal cerita belaka. Kenyataan yang ada, ekosistem lautan sekitar pesisir Kecamatan Galesong hanya tersisa para nelayan yang semakin miskin. Hal ini diakibatkan oleh penambangan pasir secara besar-besaran yang menimbulkan dampak kerusakan ekosistem laut. Dulu waktu tidak ada tambang pasir, sering dapat 1 juta, lebih 1 juta. Sekarang 200, 100, kadang tidak ada. Jadi kita nelayan kecil mengeluh karena satu kali itu jalan 150.000, 200.000 satu kali jalan. Jadi kalau tidak dapat hari-hari di mana kita ambil uang? Karena itu lautan dalam sekali nih. Kita ini bukan pekerja pekerja kantor. Selain rusaknya ekosistem laut, juga terjadi abrasi akibat dari penambangan pasir. Abrasi merupakan pengikisan tanah oleh air laut yang sifatnya merusak lingkungan daratan. Berbeda dengan wilayah Galesong, wilayah Cambaya di Kota Makassar memiliki sebutan miskin di tengah kota yang kaya. Terletak pada Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, jika datang ke sini yang dapat dilihat hanyalah kepadatan, kumuh, dan masyarakat yang tergolong kurang sejahtera. Kelurahan ini dijuluki sebagai perkampungan nelayan. Tapi nelayan di wilayah tersebut kini harus memutar otak mereka demi bertahan hidup. Sampai sekarang saya keluar tahu. jauh. Solar sekarang berapa di pagi dulu 10 liter, sekarang dia 25, 20 liter. Saya pulang jam 12 jam 1 malam. Baru saya ongkos 300. Tapi tinggi kita tahu. Saya melaut mulai jam 7 saya melaut, jam 7. Saya pulang jam 12 malam. Barang itu yang saya jual. Ekosistem laut yang sudah rusak, jarak tempuh yang bertambah sejak pelabuhan Makassar Newport rampung, membuat para nelayan harus memutari pelabuhan tersebut untuk keluar ke laut mencari ikan. Kemiskinan ekstrim pun terjadi. Contohnya Pak Nurdin yang harus berhenti menjadi nelayan sementara beliau harus mencari nafkah untuk menghidupi kedua orang tuanya yang lumpuh. Kalau keluarga ini ada kita lihat saja sendiri. Lumpuh sudah bagaimana? Mau kita mencari dari suka kapal sudah dijual. Kali bantulah rumah sakit begitu. Dari seluruh permasalahan tersebut, kami merekomendasikan solusi kepada lembaga-lembaga terkait tentang perbaikan ekosistem laut, yaitu seperti transplantasi lamun, rehabilitasi terumbu karang,
penanaman mangrove, dan penggunaan rompong tradisional yang sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan untuk permasalahan abrasi, hybrid engineering adalah yang bisa kami tawarkan sebagai solusi. Untuk solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat nelayan, kami merekomendasikan beberapa hal seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan pengembangan sektor ekowisata. Dari semua solusi tersebut, tidak ada gunanya jika hanya sebatas narasi dan tidak dijalankan. Maka daripada itu, solusi terbaik adalah kesadaran dan kepedulian bersama.